Kakekku terkesima. Mengapa naik taksi? Apa yang terjadi pada BMW yang kami berikan kepadamu? Rudi menatap keluar jendela taksi. Jalanan Yogyakarta yang biasa ia lalui kini terasa asing. Mobil BMW biru metalik yang ia beli dengan kerja keras, impiannya yang menjadi nyata, kini telah hilang dari pelukannya. Hatinya bergetar ketika taksi berhenti di depan rumah sederhana mereka. Ia memejamkan mata sejenak, berharap bisa mengumpulkan keberanian. Saat turun, pandangannya langsung tertuju pada kakeknya, Pak Hadi, yang berdiri di halaman, memandang dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Kakek, saya, begitu Rudi merasakan dadanya sesak, pertanyaan itu terkatung di udara. Kakek pun tiba-tiba bertanya, mengapa kamu naik taksi? Apa yang terjadi pada BMW yang kami berikan kepadamu? Kata-kata itu menghantam hatinya. Rudi terdiam, lisan seolah tercekat. Ia merasakan kegundahan. Kenangan indah saat menyerahkan kunci mobil itu kepada kakeknya, tatapan bangga Pak Hadi, kini menjadi beban yang tak tertahankan. Rudi tahu, saatnya telah tiba untuk mengakui kebenaran pahit. Dengan suara yang bergetar, ia membisikkan, "Kakek, mobil itu saya terpaksa menjualnya. Ibu sakit parah." Air mata menggenang di pelupuk matanya. Sungguh, tidak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan impian yang ia bangun dengan darah dan keringat untuk menyelamatkan orang yang ia cintai. Keheningan menyelimuti mereka. Rudi melihat ekspresi kakeknya berubah, ada campuran bangga dan sedih yang melukis wajah tuanya. "Cucuku, kadang hidup mengajarkan kita hal-hal yang lebih penting daripada benda," kata Pak Hadi pelan, suaranya berat. Dia mulai bercerita tentang pilihan-pilihan sulit yang ia hadapi di masa muda, tentang cinta dan pengorbanan, tentang bagaimana nilai sejati terletak di dalam hati, bukan pada barang yang dimiliki. Keheningan itu menjadi pelajaran berharga bagi Rudi. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Hati Rudi semakin berat. Ia mencangkokkan semua perasaan mendayu-dayu ke dalam kata-kata, berusaha melukiskan betapa sakitnya harus memilih antara mimpinya dan kesehatan ibunya. Betapa ia ingin memastikan kakeknya bangga, namun di saat yang sama, ia merasa telah gagal. Bergelombang emosi menyita pikirannya, bertanya-tanya apakah semua ini akan mengubah pandangan kakeknya padanya. Air mata mengalir di wajah Rudi ketika ia menatap kakeknya yang penuh kebijaksanaan. Dalam refleksi itu, ia menyadari sesuatu yang lebih berharga dari sekedar BMW cintanya kepada keluarga, pengorbanannya, dan pelajaran hidup yang tak terukur. Namun, pertanyaan dalam hatinya masih menggantung, bagaimana ia akan menjelaskan pilihannya ini? Harapannya untuk bisa mengembalikan kebahagiaan telah diuji. Dengan tangan bergetar, Rudi menggenggam tangan kakeknya. "Kakek, saya akan berjuang untuk ibu." Dalam kepasrahan dan harapan, ia menatap kakeknya, menunggu jawaban atas langkah selanjutnya yang akan menentukan masa depannya. Kakek Pak Hadi menatap Rudi, matanya mulai berkaca-kaca. "Cucuku," katanya lembut, "hidup ini penuh dengan ujian. Akan ada saat-saat di mana kita harus memilih jalan yang tidak kita inginkan. Namun percayalah, di balik setiap keputusan, selalu ada harapan."
Rudy merasakan pelukan hangat dari kakeknya saat ia menceritakan bagaimana dia sendiri pernah menghadapi situasi sulit. Dulu, ketika aku berjuang menyekolahkan ayahmu, aku juga harus merelakan banyak impian. Tapi aku tidak pernah menyesal, karena aku tahu itu adalah yang terbaik untuk keluarga. Mendengar pengakuan itu, jantung Rudy berdebar. Dia merasa sedikit lega, namun rasa cemas itu masih menghantuinya. Bagaimana jika kakeknya tidak setuju dengan keputusannya? Apakah kakeknya akan memandangnya sama setelah ini? Menggelora dalam perjuangan memang melelahkan, ucap Pak Hadi, tapi kita tidak pernah berjalan sendirian. Ingat, nak, kita memiliki satu sama lain. Rudy merasakan ketenangan menyelimutinya. Setiap kata yang keluar dari mulut kakeknya seolah menghapus sedikit rasa bersalah yang mengubur hatinya. Saat itu, suara lembut kembali menjalar di telinganya. Kamu bisa teruskan studi dan cari pekerjaan paruh waktu, cucuku. Setiap usaha yang kamu lakukan untuk ibu dan keluarga adalah langkah ke arah yang benar. Sarannya menggintai di balik keraguan di benak Rudy. Rudy mengangguk pelan. Mungkin itu adalah langkah yang bisa ia ambil. Tapi, kakek, bagaimana jika tidak cukup? Tanyanya dengan suara nyaris berbisik, air mata menggenangi matanya yang sudah merah. Kadang kita harus belajar menerima kenyataan pahit. Hidup tidak selalu berjalan sesuai jadwal. Jangan takut untuk bermimpi, tetapi ingat, keberanian untuk melangkah adalah yang terpenting. Suara kakek tegas, tapi sangat menghangatkan hati. Kata-kata itu terus mengalir dalam pikirannya, memberi Rudy sedikit harapan di tengah kekalutan yang ada. Perlahan, suasana di sekeliling mereka mulai terasa lebih hangat. Matahari bersinar lebih cerah di antara pepohonan yang beranjak bersemi di halaman rumah. Ia merasakan semangat baru merangkak masuk ke dalam jiwa yang sempat pudar. Bisa kita pergi berobat ke dokter, kakek? Tanya Rudy tiba-tiba, kebangkitan harapan yang ingin ia bayar dengan tindakan. Kakeknya mengangguk, senyum yang ikhlas terlihat di wajah keriputnya. Tentu saja. Kita akan cari cara terbaik untuk ibu. Dengan keputusan itu, Rudy merasa memiliki tujuan. Ia tidak lagi hanya mengikuti arus. Ada kekuatan baru dalam dada yang bergetar, menuntunnya untuk melangkah maju. Setiap helaan napas membawa harapan baru, dan ia tahu, ini bukan hanya tentangnya, ini adalah tentang keluarga. Tetapi, saat Rudy kembali memikirkan kondisi ibunya, warisan dari mobilnya yang dicintai kembali hadir. Tapi kakek, saya masih merasa kehilangan mobil itu, keluhnya. Saya membuat pengorbanan, tetapi bagaimana dengan impian saya? Pak Hadi menyentuh bahu Rudy, memberi dukungan. Cucuku, prestasimu jauh lebih berharga daripada sekadar benda. Rahasia di dalam hati kita tidak akan selalu dapat kita lihat. Tapi akan selalu ada tujuan di balik setiap pengorbanan. Pembicaraan ini membuat Rudy bertanya-tanya, adakah cara untuk memenuhi semua impian terpendamnya? Apa yang bisa ia lakukan selanjutnya? Harapan baru membara dalam dirinya, namun ia juga telah membuatnya sadar akan satu hal, perjuangannya baru saja dimulai. Sebelum pintu harapan benar-benar terbuka, Rudy harus berhadapan dengan kenyataan yang mungkin lebih kompleks dari sekadar pilihan yang sudah ada. Berani memulai langkah baru bukanlah perkara mudah. Dan kini, ia harus berhadapan dengan kenyataan itu sederhana, namun menyiapkan langkah untuk mengubah hidupnya selamanya. Apapun itu, rasa optimis dan kesedihan akan membentuk karakter barunya. Namun, apa gerangan rintangan yang menanti di depan? Rudy menatap jalan setapak menuju rumah dengan hati berdebar.
Dia tahu malam ini adalah saat yang tepat untuk berbicara dengan ibunya dan kakek. Perasaan campur aduk menyelimuti pikirannya, antara harapan dan ketidakpastian yang mengintip di balik setiap sudut. Saat ia melangkah memasuki rumah, aroma masakan ibunya menyerbu penciumannya, menghangatkan hati yang merasa dingin. Di meja makan, ibunya terlihat sangat lelah, tetapi tetap tersenyum saat melihatnya. "Kamu pulang cepat hari ini, Rudy," sambut ibu dengan nada ceria. Rudy menyunggingkan senyum meski pikirannya terus berputar. Ia membayangkan semua yang ingin ia katakan. Namun, saat matanya bertemu dengan tatapan ibunya, kata-kata itu nyaris tersangkut di tenggorokan. "Ibu, ada yang ingin saya bicarakan," katanya pelan, berusaha mengumpulkan keberanian. "Tentang kuliah dan pekerjaan paruh waktu." Mata ibu Rudy seolah membesar, tapi hanya sejenak. Dia mengangguk, memberi isyarat agar Rudy melanjutkan. Kakek Pak Hadi yang duduk di sudut ruang tamu mengamati dengan teliti. "Kami siap mendengarkan, cucuku." "Jangan ragu," katanya, suaranya hangat dan menenangkan. "Maman sudah bilang ada kesempatan kerja paruh waktu di tempatnya. Bisa membantu kita menanggulangi biaya berobat dan juga kuliah," Rudy melanjutkan. "Tapi saya merasa kehilangan mobil, kakek. Bagaimana dengan impian saya?" Kakek mengernyitkan dahi. "Impian itu penting, Rudy, tapi jangan biarkan benda-benda materi menghalangi tujuan yang lebih besar. Terkadang, kita harus berkorban." Rudy terdiam. Ia sudah tahu kebijaksanaan kakeknya ini. Namun, semakin ia mendengar, semakin ia merasa terjebak antara tanggung jawab dan keinginannya sendiri. Rasa berat menyelimuti jiwanya. "Ibu, kakek saya ingin meraih impian saya, tapi saya juga ingin merawat ibu. Apa yang harus saya lakukan?" Pertanyaan itu meluncur seperti peluru, mengguncang suasana di ruang tamu yang semula tenang. Ibu Rudy menghela napas berat. "Kami percaya pada kamu, Rudy. Meraih impian itu bukanlah hal yang mudah. Namun, keluarga adalah prioritas utamamu. Jika kamu memang memiliki kesempatan kerja, ambillah. Kita akan melalui ini bersama." Kata-kata ibunya memberikan secercah harapan, tetapi hatinya masih berkecamuk. Rudy tahu, di setiap keputusan ada risiko. "Jadi, kita semua sepakat untuk menjalani hidup dengan harapan dan kekuatan?" tanyanya, memastikan semua saling memahami. Kakek mengangguk mantap. "Harapan adalah bahan bakar dalam perjuangan kita. Tidak peduli apa yang terjadi, ingatlah untuk selalu saling mendukung." Malam itu, Rudy merasa sedikit lebih ringan. Tetapi saat keluarganya mulai membahas rencana baru, pikirannya melayang kembali pada mobilnya. Mobil yang telah menjadi simbol banyak hal baginya, kini hanya kenangan. Perasaannya bercampur aduk, kehilangan dan pengorbanan. Ketika dia terlelap di ranjang malam itu, suara lembut kakeknya kembali membayangi pikirannya. "Kadang, kita harus rela melepaskan sesuatu yang kita cintai demi masa depan kita yang lebih baik." Rudy mengamati langit malam melalui jendela, cahaya bintang berkedip seolah memberi sinyal semangat untuknya. Jika ada satu hal yang bisa ia lakukan, adalah melangkah ke depan. Keesokan paginya, Rudy terbangun lebih pagi dengan semangat baru. Ia akan menemui Maman untuk membicarakan pekerjaan paruh waktu itu. Namun ketika berjalan ke kamar mandi, ia mendengar suara gaduh di ruang tamu. Suara itu menggetarkan hatinya, menimbulkan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia berlari keluar, dan di sana melihat sosok yang mengejutkan. "Rudy, kenapa kamu tidak memberitahu jika kamu akan pulang?"
teriak Maman, wajahnya penuh gembira, namun ada kerutan di keningnya ketika melihat wajah Rudi yang bingung. Sebelum Rudi bisa menjawab, kakek muncul ke depan, wajahnya sedikit berpikir. Ada apa ini, Maman? Apa yang terjadi dengan mobil BMW yang Rudi dapatkan sebelumnya? Rudi menahan napas, seolah terjebak dalam momen yang tegang. Apa yang akan dikatakan Maman? Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pertanyaan. Apakah rencana mereka akan berubah? Rudi berdiri kikuk di tengah ruang tamu, perasaannya campur aduk. Maman memandangnya, seolah berharap ada penjelasan yang bisa ia berikan. Rasa bingung semakin tebal di udara, membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Aku tidak tahu, Maman. Ini semua masih bingung, jawab Rudi dengan suara bergetar. Ia berusaha memahami situasi yang mendesak, tetapi semuanya terasa berat. Maman mengerutkan keningnya, dan suara tenangnya menambah ketegangan di ruangan itu. Rudi, aku baru saja menerima telepon dari dealer. Mereka bertanya kenapa kamu tidak mengambil mobilmu. Kau pasti memberitahu mereka bahwa semua sudah siap untuk diambil. Mobil BMW itu sudah tidak ada. Maman, kata Rudi pelan, mencoba menegaskan keputusannya sendiri meski hatinya ragu. Kakek Pak Hadi tersentak. Apa maksudmu, Nak? Kenapa mobil itu bisa hilang? Alisnya berkerut, ketidakpahaman menampakkan diri di wajahnya. Rudi menggigit bibir bawahnya. Aku rela melepaskannya. Untuk keluarga. Untuk membantu ibu dengan biaya kuliah dan berobat. Maman menggelengkan kepala, merasa tidak terima. Tapi Rudi, mobil itu adalah hadiah dariku untuk kamu. Kenapa kamu harus mengorbankan itu? Kamu berhak untuk bahagia. Bahkan saat Maman berbicara, Rudi merasa terbenam dalam situasi yang semakin runyam. Ia merasa terperangkap antara tanggung jawab dan harapan. Dalam pandangannya, kebahagiaan tidak seharusnya dibeli dengan pengorbanan semangat. Mobil itu hanya benda, Maman. Itu tidak akan menggantikan waktu yang kita habiskan bersama. Aku ingin memastikan kita semua baik-baik saja, jawabnya, suara semakin tegas namun penuh emosi. Kakek mengambil napas dalam-dalam, mencoba menyeimbangkan emosinya. Rudi, sudah saatnya kita menghargai pilihan yang kau buat. Namun, ingatlah, pengorbanan jangan sampai membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Hati Rudi bergetar, mencari makna di setiap kalimat yang keluar dari mulut kakeknya. Dia tahu kakek selalu memiliki cara untuk melihat apa yang benar-benar penting. Di saat itu, jelas baginya, bukan hanya mobil yang hilang, tetapi sesuatu yang lebih dalam harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun, saat semua rasanya mulai tenang, tiba-tiba pintu depan terbuka lebar. Suara gaduh kembali muncul ketika seorang pemuda berlari masuk ke dalam rumah. Ia membawa wajah panik. Maaf, saya datang terlambat. Di jalan ada kecelakaan. Saya berusaha untuk cepat, ucapnya terbata-bata. Rudi menatap pemuda tersebut dan merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dalam benak, ia bertanya-tanya, apa yang seharusnya dipikirkan? Apakah ini pertanda dari semesta? Siapa kamu? Tanya kakek dengan suara yang berat. Aku Simon, teman dari Maman. Dia bilang butuh sesuatu yang mendesak, jawab pemuda itu sambil berusaha menenangkan diri. Rudi mengikuti ekspresi wajahnya, ada kecemasan mendalam terpancar dari mata Simon. Teman? Kenapa bisa mendesak? Rudi merasa ada sesuatu yang lebih jauh daripada sekadar ketidakhadiran mobilnya.
Simon berusaha berbicara tenang. Kita punya masalah, Rudy. Perusahaan mau tutup sementara dan semua pekerja harus keluar. Maman memilih kamu untuk menggantikan posisinya selama ia pergi ke luar kota. Ini kesempatanmu. Rudy tertegun. Matanya membelalak, merasa seolah dunia di sekelilingnya berhenti sejenak. Ini bukan hanya tentang mobil lagi. Tapi pekerjaan itu apakah ada hubungan dengan biaya berobat untuk ibu? Sekarang kamu punya solusi. Simon memotong, menjelaskan seperti semua ini sudah direncanakan. Rudy, Maman, dan kakek saling memandang, terpaku. Jeritan harapan dan keraguan-raguan mengikuti dalam laman pikirannya. Saraf-sarafnya bergetar. Bagaimana kalau ini adalah jawaban dari semua kebingungan yang terasa? Apakah kamu siap menghadapi semua ini? Tanya kakek, suara tenang namun tegas. Rudy merasakan dadanya bergetar. Mungkin ini saatnya dia bertindak, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya. Dalam hatinya, satu pertanyaan mendalam muncul. Percayakah aku bahwa hal ini benar-benar akan mengubah segalanya? Bersama angin pagi yang berhembus, Rudy menyiapkan langkahnya untuk menemukan jawabannya. Dalam benaknya, semua itu hanya permulaan. Rudy merasa jantungnya berdegup kencang saat ia berhadapan dengan keputusan yang mengubah hidupnya. Momen ini terasa seperti sebuah jalan persimpangan, dan ia tahu langkah yang harus diambil harus bersifat strategis. Dalam kekhawatirannya, wajah Maman terbayang jelas di pikirannya ibu yang meluangkan segalanya untuk keluarganya, dan kini ia merasa harus berkhidmat dengan cara yang paling berarti. Rudy, kamu ingat waktu kecil kamu bilang ingin menjadi seseorang yang bisa membantu orang lain? Suara kakek membuatnya terhenyak. Ingat mimpi-mimpi sehati ketika kamu menyaksikan bencana di TV? Ini kesempatanmu untuk menjadi bagian dari solusi. Rudy mengangguk, tapi keraguan masih membelenggunya. Ia merasakan bagaimana harapan dan ketakutan berbaur dalam dirinya. Maman tampak mengamati setiap gerakan Rudy, merasakan ketegangan di antara mereka. Berharap Rudy bisa melihat peluang ini seperti yang ia impikan. Ya, kakek. Tapi bukankah ini semua terlalu cepat? Aku bahkan belum siap, ucap Rudy, suara berekspresi penuh kegundahan. Simon, yang masih menunggu di pinggir, merasa perlu memberikan semangat. Rudy, jangan lihat ini sebagai beban. Anggap saja ini peluangmu untuk membuktikan dirimu. Maman sudah banyak berkorban untukmu. Sekarang saatnya untuk mengembalikan rasa syukur itu. Ini bakal jadi jalan menuju kebangkitan, bro. Semua perkataan Simon seperti menyalakan api semangat yang sempat redup dalam diri Rudy. Satu pertanyaan terlintas di pikiran, jika bukan sekarang, lalu kapan? Ketika Rudy menghembuskan napas dalam-dalam, kekuatannya semakin merangkak naik. Ia teringat bagaimana Maman selalu percaya padanya, menginginkan yang terbaik. Rudy memutuskan untuk beranjak maju meskipun gelombang emosi menyerang kembali. Maman, kakek, kata Rudy mengumpulkan semuanya sebelum melangkah. Aku akan ambil tawaran ini. Ini kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi. Maman menatapnya dalam-dalam. Ada campuran antara kebanggaan dan ketakutan di wajahnya. Tapi Rudy, kamu akan mengganti posisinya. Banyak tanggung jawab, tidak mudah tapi Maman, aku sudah dewasa. Waktunya bagi aku untuk bertanggung jawab, bukan hanya bersembunyi di balik ketidakpercayaanku, potong Rudy dengan suara garang namun berusaha terdengar tenang. Simon tersenyum. Itu semangat yang kami butuhkan. Ayo kita jalani ini, Rudy. Pastikan kamu siap. Tiba-tiba,
Perasaan berdebar di dadanya merasa menyusut. Rudy merasakan kegembiraan mendekat ketika ia memikirkan kemungkinan menghadapi tantangan baru itu. Berbagai pikiran berkecamuk dalam benaknya, menghamburkan harapan, rasa takut, dan ketidakpastian. Namun, langkah ini terasa seperti sebuah langkah menuju kebangkitan. Dengan seketika, satu keputusan besar bisa mengubah perjalanan hidupnya. Aku akan segera pergi, tetapi aku perlu waktu. Biar semua terasa lebih konkret di kepala. Rudy mematung, memandang wajah-wajah yang ia cintai. Dalam pandangan Maman dan kakeknya, ia melihat harapan menyala meski harapan itu juga diwarnai dengan ketakutan akan apa yang tidak diketahui. Simon segera bergerak menyusun rencana. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Selesaikan semua administrasi dan tunjukkan padamu apa yang perlu dilakukan. Kita bisa melakukan ini bersama. Rudy mengangguk, dan semuanya terasa lebih nyata. Ketiga dari mereka bergegas ke pintu, siap untuk menjelajahi dunia baru yang menunggu di depan. Saat mereka berangkat, Rudy menatap kembali rumahnya tinggalan manis dan pahit semua kenangannya. Namun, saat langkah-langkah mereka membawanya semakin jauh, sepotong rasa ragu tiba-tiba muncul kembali. Kembali ke mobil BMW yang tergantikan dalam hidupnya. Mundurlah. Apa yang akan terjadi pada semua? Pekerjaan itu dan ibu? Apakah ini cukup? Tanya hati kecilnya. Dalam perjalanan, ketegangan belum sepenuhnya hilang. Rudy mendapati diri bertanya, apakah aku sudah siap melangkah ke dunia yang penuh ketidakpastian? Dan bila ada hal yang tak terduga datang, bagaimana aku menghadapinya? Sementara bayangan BMW yang hilang terus menghantui pikiran Rudy, ia berusaha menepis kekhawatirannya dan mencoba fokus pada apa yang harus dilakukan. Namun, saat mereka berputar di belokan sepi, suara sirene tiba-tiba menembus ketenangan. Rudy bergetar, merasakan sebuah panggilan dari takdir yang semakin dekat. Apakah ini awal dari tantangan baru atau hanya ujian berat yang harus ia hadapi? Saat mereka melanjutkan perjalanan, semuanya terasa seolah mendekat menuju sebuah klimaks. Mobil melaju pelan, menuruni jalanan yang sempit. Hembusan angin malam yang sejuk terasa menampar wajah Rudy. Di luar, bintang-bintang berkelap-kelip, tetapi dalam hati Rudy, hanya ada satu cahaya yang bersinar, harapan. Namun kekhawatiran masih menunggu di ujung jalan. Rudy, semua akan baik-baik saja, kata Simon, mencoba menenangkan. Rudy hanya bisa tersenyum miris, merasakan benih keraguan tumbuh di dalam dirinya. Bagaimana ia bisa memastikan semuanya akan baik-baik saja? Saat itu, mobil berputar ke dekat sudut jalan, mendekati gedung administrasi. Astaga, ini bukan sekadar mengurus administrasi. Ini adalah langkah pertama menuju ketidakpastian yang menggentarkan. Sesaat setelah mereka turun, mata Rudy bertemu dengan tangan dingin yang menyentuh bahunya kakek. Rudy, ingat bahwa segala sesuatu butuh proses. Jangan biarkan ketakutanmu menghalangi langkahmu, kakek berkata dengan tenang. Rudy menatap penuh rasa syukur, berusaha percaya pada kata-kata bijak itu. Satu langkah demi satu langkah, mereka memasuki gedung itu. Suasana dalam ruangan dingin, dengan deretan kursi yang teratur rapi. Rudy merasakan ketegangan mulai merambat ke seluruh tubuhnya. Meskipun di dalam dirinya terjadi pertempuran antara harapan dan ketakutan, keputusan ini adalah tentang martabat-martabat untuk Maman, untuk kakek, dan dirinya sendiri. Saat mereka menunggu antrean, tiba-tiba ada suara lelaki di belakangnya. Kau Rudy, kan? Yang baru lulus dan mau ambil pos dingo? Rudy menoleh, melihat pria berotot dengan tatapan penuh dengan semangat.
Iya, saya Rudy, jawabnya singkat, berusaha menjaga wajah tenang. Gila. Entah kenapa, aku merasa kamu akan melakukan banyak hal besar di sini. Aku percaya padamu. Suara pria itu penuh semangat, seolah energinya bisa menular. Rudy tertegun. Terima kasih, katanya pelan, merasakan harapan itu menghangatkan jiwanya. Dalam sekejap, detik-detik berlalu, dan Rudy menemukan dirinya semakin mendekat pada jalan yang benar. Kakek dan Simon tersenyum penuh dukungan, tetapi Rudy tetap merasakan beban tanggung jawab yang semakin besar. Ketika panggilan untuk sesi administrasi tiba, jantungnya berdegup kencang. Waktunya membuktikan diri, bisiknya pada dirinya sendiri sebelum memasuki ruangan luas yang terasa intim. Di meja, seorang wanita dengan senyum lembut menanti, seolah siap membantu menghapus keraguan-keraguannya. Saya Rudy. Saya di sini untuk... Rudy terdiam, menelan kata-kata di tenggorokannya. Susah payah ia nyatakan tujuan tersebut. Memulai perjalanan ini. Wanita itu mengangguk, memandangnya dengan tatapannya menunjukkan pengertian mendalam. Bagus. Keberanian adalah langkah pertama yang paling penting. Kami membutuhkan orang-orang yang memiliki hasrat untuk membantu. Kata-kata itu meresap di dalam dirinya. Rudy merasa diberdayakan, seolah semua ketakutan dan keraguan bisa ditangani. Dan di saat bersamaan, melihat sosok tak dikenal itu membuatnya teringat pada Maman. Dan saat ia melanjutkan proses tersebut, tiba-tiba suara ponsel Simon berdering kencang. Simon mengeluarkan ponsel dari saku dan, mendengar berita tiba-tiba di seberang, wajahnya mendadak berubah. Apa? Bagaimana bisa? Rudy mendekat, penasaran. Ada apa, Simon? BMW yang kau ceritakan dia dipertanyakan. Ada yang menyangkut pada pemiliknya. Suara Simon terputus-putus, membuat Rudy terhenti sejenak. Apa? Jantung Rudy berdegup sangat cepat. Semua yang ia tinggalkan mengalir kembali ke benaknya. Apa yang terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja? Tanyanya, suaranya tidak lebih dari setengah bisikan, tetapi rasanya berat seperti beban dunia menindih pundaknya. Ini berarti harapan dan masa depan kita bisa terancam. Sementara kepala Rudy berputar dengan kekhawatiran dan ketidakpastian, ada satu pertanyaan di hatinya. Seberapa jauh ia bersedia melangkah untuk menjaga orang-orang yang dicintainya? Apakah ambisinya akan sejajar dengan kenyataan yang kini mengancamnya? Dia menggenggam tangannya, merasa langkah selanjutnya bisa menjadi langkah penting bagi kehidupan yang tak terduga. Melihat ekspresi khawatir di wajah Simon, Rudy merasakan gelombang ketidakpastian menyapu hatinya. Pertanyaan demi pertanyaan berkelebat di pikirannya. Apa yang terjadi pada Maman? Bagaimana jika kenyataan buruk ini mengubur semua harapan yang telah mereka jalin? Saat napasnya mulai terengah, kakek menghampiri dan menepuk punggungnya lembut. Cobalah tenang, nak. Kita perlu memahami situasinya dengan bijak, kata kakek. Suaranya yang tenang seolah menjadi berang-berang yang membimbing Rudy melewati badai. Rudy mengangguk, berusaha menenangkan diri. Ia tahu, jika ia runtuh, seluruh harapan itu juga akan runtuh. Ia memandang Simon yang masih berbincang di telepon, jelas terlihat panik di matanya. Rudy menatap arah meja wanita yang masih menunggu, berharap mendapatkan bimbingan. Namun, saat itu, harapan itu terdengar samar. My God, Rudy. Kita harus cepat. Simon meneguk napas, mencoba meredakan suaranya, tetapi kekecewaan mengalir dari napasnya. Rudy merasakan ada yang tidak beres. Kemana kita pergi? Rudy bertanya,
berusaha menjaga nada suara agar tidak bergetar. Kita harus mencari informasi lebih lanjut tentang BMW itu. Aku rasa kita bisa mendatangi pemiliknya langsung. Jawab Simon, tangannya menggenggam kuat ponselnya. Rudy merasa jantungnya berdegup lebih keras. Dia tahu, langkah ini akan dilalui bersama, selangkah lebih dekat pada kebenaran. Ya, mari kita lakukan. Rudy setuju tanpa pikir panjang, didorong oleh dorongan untuk melindungi orang-orang yang dicintainya, walaupun ketakutan merayap di sela-sela keputusannya. Mereka segera menuju pintu keluar gedung. Ketegangan merayap di antara ketiganya. Sebagai catatan, belum lama mereka berada di tempat yang seharusnya memberi harapan baru. Namun, sekarang, semuanya terancam. Saat pintu otomatis membuka, udara luar terasa mengombang-ambing di tubuh Rudy. Tapi ia tahu, mereka harus segera bergerak. Begitu sampai di mobil, Simon mengemudikan dengan kecepatan tinggi. Rudy duduk di belakang, berusaha menyusun rencana. Namun, suara tawa ceria dari pengemudi taksi lewat di samping mereka mengguncang pikirannya. 3 lelaki dalam perjalanan yang tampak bahagia, tidak ada yang mengetahui betapa berat jalur yang mereka hadapi. Saatnya berjuang, Rudy, pikirnya. Namun, benang halus harapan itu mulai terasa seperti benang putus. Setibanya di alamat yang diberikan Simon dari kontak di ponselnya, mereka melihat sebuah rumah sederhana dengan cat dinding berwarna hijau pudar. Rudy merasa ada dorongan kuat untuk melangkah ke dalamnya, meskipun keringat dingin mengalir di tengkuknya. Sebelum mengetuk pintu, dia menoleh kepada Simon dan kakek. Wajah mereka mencerminkan keyakinan, tetapi juga ketegangan yang sulit disembunyikan. Apapun yang kita temukan, kita hadapi bersama, ucap kakek, dan Rudy merasa seberkas hangat muncul dari kata-katanya. Momen itu adalah pengingat betapa pentingnya ikatan keluarga dan perjuangan untuk satu sama lain. Ketika Rudy mengetuk pintu, jantungnya berdegup keras. Suara langkah di dalam rumah mengisyaratkan seseorang mendekat. Dengan satu napas panjang, pintu terbuka dan sosok wanita paruh baya menjawabnya. "Ya?" tanya wanita itu, menyimpan rasa penasaran yang terlihat di wajahnya. Rudy mengumpulkan keberaniannya. "Permisi, Bu. Kami mencari informasi tentang BMW yang baru-baru ini dikemudikan oleh Maman." Suaranya ragu, tetapi tekadnya tidak pudar. Namun, sebelum Rudy dapat menyelesaikan kalimatnya, wanita itu terdiam, matanya melirik penuh tanya dan kemungkinan. Rudy merasa beban di dadanya semakin berat. "Mengapa? Ada apa dengan BMW itu?" tanya wanita itu, nada suaranya jelas bergetar. Rudy merasakan ketegangan semakin meningkat, dan sebuah pertanyaan terlintas di benaknya. Apakah ini adalah titik balik dalam hidupnya, atau sekadar jalan buntu yang menghalangi harapannya? Bersama Simon dan kakek, Rudy menunggu jawaban yang bisa mengubah segalanya. Rudy mendapati dirinya terpaku di ambang pintu, menatap mata wanita itu yang penuh ketidakpastian. Wajahnya memancarkan kesedihan dan ketakutan yang dalam. Ini bukanlah pertemuan yang biasa bagi mereka. Rudy bisa merasakan jantungnya berdegup lebih keras, berusaha membungkam segala keraguan yang membara dalam diri. "Mohon maaf, Bu. Maman, sahabat kami, terakhir kali dilihat mengemudikan BMW yang Anda miliki. Kami khawatir ada yang salah," kata Rudy, berusaha menjaga suaranya tetap tegar meski getaran halus tidak bisa ia sembunyikan. Wanita itu terdiam sejenak, wajahnya berubah. Rudy bisa melihat bagaimana perasaan tersebut mencengkeram hatinya, tetapi akhirnya, ia mengundang mereka masuk dengan lambaian tangan yang ragu. Yang terlihat sederhana ini berisi berbagai kenangan dan cerita. Ruangan itu hening,
namun Rudy bisa merasakan aura ketakutan yang menyelimuti wanita itu. "Mohon duduk," katanya perlahan, suaranya nyaris berbisik. Rudy dan kakek duduk di sofa tua yang terlihat usang, sementara Simon memilih berdiri, tampak gelisah. "Jadi, apa yang Anda tahu tentang mobil itu?" Wanita itu bertanya dengan nada suara yang bergetar. Dia terlihat berjuang untuk menyatukan kata-kata yang seakan tersangkut di tenggorokannya. Rudy mengedarkan pandangannya, merasakan ada yang lebih dari sekadar informasi tentang mobil. Keberanian dan harapan dalam diri Rudy meningkat bersamaan dengan rasa takut yang berbayang. "Kami hanya ingin tahu apakah ada yang tidak beres, atau jika dia mengalami sesuatu." Rudy mengumpulkan kata-kata. "Apakah dia terlihat aneh ketika mengemudikan mobil itu?" Wanita itu menggeleng, lalu menatap tepat ke mata Rudy. "Maman," ia menyebut nama sahabatnya dengan suara bergetar, dia memang terlihat cemas belakangan ini. Seolah menghindari sesuatu, ujarnya. Rudy merasakan jantungnya berhenti sejenak, napasnya terasa tersengat. "Menghindari sesuatu? Apa yang Anda maksud?" Wajah wanita itu menggambarkan keraguan dan kesedihan yang dalam. Dia sering bertanya tentang orang-orang yang mungkin mengincar mobilnya. Dan beberapa kali dia berkata bahwa ia merasa ada yang memperhatikannya. Kakek menekan bibirnya, ekspresi ragu beralih menjadi ketegangan. Rudy mengelus pipinya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. "Kenapa Anda tidak melaporkannya?" tanya Simon dengan suara tegas. "Karena saya menyangka itu hanya paranoid," wanita itu menjelaskan, "tapi setelah dia menghilang, saya penasaran. Apa yang terjadi sebenarnya?" Rudy merasakan benang kekhawatiran itu semakin kuat mengikat dirinya. Dalam benaknya, terbayang keputusan-keputusan yang harus diambil. Apakah mobil itu masih ada? "Ya, masih di garasi," jawabnya, matanya berbinar seolah ada harapan. "Bisa kita lihat?" tanya Rudy, dorongan rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutan. Wanita itu menatap gundukan pertanyaan yang tak terucap di dalam pikirannya. Keduanya jelas merasakan ketegangan yang menggantung. "Kalau Anda yakin, mari kita lihat," katanya, mengajak mereka mengikuti. Pintu garasi terbuka, menyuguhkan pemandangan kendaraan yang terparkir. Mobil BMW itu tetap bersinar meskipun catnya penuh debu. Rudy melangkah mendekat, suasana sekitar seolah menyusut menjadi sunyi. Kemudian, dia melihat sesuatu. Di dashboard mobil, ada secari kertas yang terlipat rapi, seolah dalam keadaan panik tertinggal. Rudy mengambilnya. Dengan jari yang bergetar, ia membuka lipatan kertas itu. Saat ia membaca isinya, nafasnya tercekat. Ini catatan." Rudy berujar, serasa dunia semakin terhimpit dalam jantungnya. Simon dan kakek mendekat, membaca isi kertas itu sambil berusaha memahami apa yang terjadi. Rudy merasa seperti menemukan pintu baru yang membuka realita yang lebih besar, tapi kebenaran apa yang masih tersembunyi? Momen kebenaran telah tiba. Kencangkan sabukmu, karena ini baru permulaan. Rudy merasakan ketegangan mendalam saat matanya menyapu kembali ke catatan yang terlipat dalam genggamannya. Kata-kata yang tertulis di sana, walau sederhana, memiliki bobot yang tak terbayangkan. Ada pesan apa di dalam kertas itu? "Bisa kamu baca itu dengan keras?" desak kakek, suaranya sedikit bergetar. Rudy mengangguk, dan dengan nada pelan membaca kalimat demi kalimat. "Jika kamu membaca ini, tolong hubungi saya. Saya sedang dalam bahaya. Mobil ini bukan hanya sekedar kendaraan. Ada sesuatu yang lebih. Mereka mengintai saya." Setiap suku kata yang diucapkan seolah menambah beban di dada mereka.
Wanita itu mendekat, wajahnya memucat saat mendengar isi catatan. Apa maksudnya? Siapa yang mengintai Maman? Rudy tak bisa menjawab. Hanya ada keheningan yang tegang, seperti hawa dingin yang menembus kulit. Kebisingan dunia luar seakan lenyap, hanya terfokus pada kegundahan dalam pikiran. Dengan cepat, dia menyadari bahwa mereka tidak hanya mencari sahabatnya, tetapi juga menghadapi bayang gelap yang menanti. Harus ada jalan keluar dari ini, gumam Simon, berusaha mengalihkan perhatian dari ketakutan yang menyesakan. Dia mencoba berpikir logis. Kita perlu tahu lebih banyak tentang apa yang Maman lakukan sebelum dia menghilang. Siapa yang bisa kita hubungi? Rudy mengangguk. Kita harus mencari tahu siapa yang dia temui. Dia pasti tidak sendirian. Ada narasumber yang bisa memberi informasi lebih tentang situasinya. Wanita itu tetap berdiri, tatapannya kosong. Saya merasa ini semua salah saya. Seharusnya saya tidak membiarkan hal ini terjadi, isak wanita itu, menutup wajahnya dengan tangannya. Kakek melangkah perlahan mendekatinya, berusaha memberikan penghiburan dengan mengusap punggungnya. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kita semua harus mencari kebenaran ini bersama. Maman membutuhkan kita, suaranya lembut, mengingatkan semua orang bahwa mereka adalah tim. Bagaimana kalau kita mulai dengan menelusuri siapa saja yang pernah bercerita dengan Maman akhir-akhir ini? Rudy mengusulkan, berusaha fokus pada langkah yang harus diambil selanjutnya. Mereka semua mengangguk dalam ketegangan yang masih menyelimuti. Rudy menyimpan catatan itu ke dalam kantongnya dengan hati-hati, seolah itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan rapuh. Mereka beranjak dari garasi dengan hati yang penuh harapan dan ketakutan, karena mereka tahu langkah ini bisa menjadi langkah pertama menuju kegelapan yang lebih dalam. Malam mulai menjelang. Suara angin kencang membuat suasana semakin mendesak. Tiba-tiba, Rudy teringat sesuatu. Di luar parkiran, di tepi jalan, ada taksi yang sering digunakan Maman. Dan selalu ada satu pengemudi yang sama. Kalau kita berbicara dengan pengemudinya, mungkin dia tahu satu dua hal? Rudy mengusulkan, pikirannya segera melangkah ke arah taksi yang bisa membawa mereka ke jawabannya. Dengan cepat, mereka menyusuri jalanan gelap, melangkah dengan keyakinan yang bercampur ketidakpastian. Rasanya seperti percikan matahari di saat awal pagi, harapan bersinar di tengah bayang-bayang. Apakah kamu yakin dia bisa dihubungi? Tanyanya pada Simon, saat mereka mendekati sudut jalan tempat taksi sering berhenti. Ya, rasanya dia pengemudi yang baik. Mungkin dia punya catatan tentang siapa yang naik mobilnya, jawab Simon. Rudy merasakan ketegangan meningkat seiring langkah mereka semakin mendekati tujuan. Tapi bagaimana kalau dia tidak mau berbagi informasi? Atau apa jika dia terlibat sesuatu yang lebih dalam? Fungsi penalaran otomatis mulai menghadang, menggoda mereka untuk mundur. Namun, harapan tak bisa dibendung. Dengan napas dalam-dalam, Rudy melanjutkan, kita tidak bisa mundur sekarang. Maman menunggu. Pikiran itu melesat membuatnya berani melangkah lebih jauh. Dan saat mereka menapaki jalan pagi gelap itu, Rudy merasa ada sesuatu yang akan terungkap, sesuatu yang siap mengubah segalanya selamanya. Dan saat malam mulai merengkuh mereka dalam kegelapan, satu pertanyaan mendesak muncul di benak Rudy. Apakah yang mereka temukan di ujung jalan ini akan membebaskan sahabat mereka, atau justru mengantar mereka dalam kegelapan yang lebih dalam? Rudy merasa langkahnya semakin berat saat cahaya bulan menyinari jalanan yang dingin. Jalan setapak menuju taksi yang biasa digunakan Maman terasa tak berujung. Jantungnya berdegup kencang, ketegangan menyelimuti, dan setiap detik seolah berlalu dengan lambat.
Keberanian yang ia kumpulkan kini terasa goyah menghadapi ketidakpastian. Saat tiba di sudut jalan, sebuah taksi kuning terparkir dengan senyap. Rudy mengerling dan melihat sosok pengemudi, seorang pria paruh baya dengan wajah ramah dan tatapan penuh perhatian. Pengemudi itu mengenali Rudy dan senyumnya menunjukkan kehangatan yang familiar. "Rudy, lama tak berjumpa. Ada yang bisa saya bantu?" tanya pengemudi dengan nada bersahabat. "Pak, kami butuh informasi tentang Maman." Terakhir kali dia menaiki taksi ini, dia terlihat Rudy terhenti, menyeimbangkan rasa panik dan harapan. Dia terlihat cemas. Apakah Abdi melihat apapun yang aneh saat mengantar Maman? Mata Abdi mencerah, seolah perbincangan ini mengingatkannya pada momen penting. Sebenarnya, ya. Ada beberapa kali Maman menyebutkan seseorang yang mengikutinya. Dia bilang merasa terus diperhatikan. Dan terkadang, ada mobil lain yang selalu ada di belakangnya. Tapi saya tidak pernah tahu siapa mereka. Rudy merasakan aliran dingin mengalir di punggungnya. "Mobil apa itu, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. "Mobil hitam, SUV besar. Sering sekali muncul di belakang Maman setiap kali diantar." Setelah itu, Maman mulai tampak lebih waspada. Abdi menjawab dengan nada serius. Rudy menelan ludah. Bayangan SUV itu muncul di pikirannya, perasaan khawatir menyebar dalam dirinya. Apakah Maman akan dalam bahaya jika ia terus diikuti? Saya harap tidak ada yang terjadi pada Maman. Tapi saya yakin Maman selalu menggunakan taksi ini ketika merasa ada sesuatu yang tidak beres, Abdi melanjutkan. Lebih baik Anda segera mencarinya. Semoga dia baik-baik saja. Rudy menatap kakek dan Simon, ada ketegangan yang tertangkap dalam tatapan mereka. Waktu tidak berpihak kepada mereka. Dia harus bertindak cepat. "Terima kasih, Pak Abdi. Jika ada informasi lain, tolong beritahu kami," Rudy berujar, berusaha menyimpan harapan di dalam hatinya. Mereka segera meninggalkan taksi, langkah mereka larut dalam desakan waktu. Saat mereka berlari menuju rumah, benak Rudy dipenuhi gambaran Maman, bagaimana ia berjuang dan berusaha menjaga keluarganya dari kesulitan. Kini adalah saatnya untuk membalas semua pengorbanan itu. Rudy merasa ada sesuatu yang bergulir cepat di dalamnya, keinginan untuk melindungi. Sesampainya di rumah, napasnya terengah-engah. Rudy perlu merancang rencana. Ia berbalik melirik kakek dan Simon. "Kita harus melaporkan semua yang kita ketahui ke polisi. Tidak ada waktu untuk berpikir lagi." Kakek mengangguk setuju, matanya seolah memancarkan keyakinan dan kebijaksanaan. "Keberanianmu adalah kunci, Rudy. Ingat, kita bersama-sama menghadapi ini." Malam itu, saat mereka menuju kantor polisi, rasa percaya diri mulai tumbuh dalam diri Rudy. Dengan tiap langkah yang diambil, dia merasakan beban di pundaknya semakin ringan. Walaupun sangat mungkin ada risiko, dia tahu mencarikan Maman adalah prioritinya. Begitu mereka tiba di kantor polisi, suasana terasa tegang. Rudy melangkah maju dengan langkah mantap, berbicara kepada petugas dengan suara bergetar namun penuh tekad. "Kami ingin melaporkan tentang hilangnya Maman. Dia terakhir kali terlihat mengemudikan mobil BMW setelah diikuti oleh seseorang. Kami butuh bantuan untuk mencarinya." Petugas polisi menatap Rudy dengan serius, mengangguk sambil mencatat. "Kami akan segera melakukan pencarian. Tapi Anda harus memberi informasi sebanyak mungkin." Rudy menjelaskan semuanya, dari pengemudi taksi hingga SUV hitam yang mengintai. Setiap detail terasa penting untuk membantu Maman kembali dengan aman.
Ketika petugas meminta foto Maman dan mengumpulkan informasi lebih detail, Rudy merasa terbersit sesuatu di dalam hatinya, keyakinan bahwa mereka akan menemukan Maman. Saya akan kembali mencari dia. Kami akan menemukan dia, pikirnya, meskipun arus ketakutan masih melintasi otaknya. Beberapa jam kemudian, tim polisi telah bergerak. Rudy menunggu di ruang tunggu dengan ratusan pikiran berputar. Hanya satu harapan yang tumbuh, berharap Maman dalam keadaan baik. Ketika matahari mulai terbit, Rudy dikejutkan oleh arah bising suara di luar. Banyak petugas polisi berseragam berlarian. Mereka membawa berita yang ditunggu, berita tentang Maman. Kakek dan Simon berdiri di samping Rudy, menunggu dengan cemas. Salah satu petugas mendekati mereka. Kami menemukannya. Maman tidak apa-apa. Dia bersama kami saat ini. Keringat dingin mengalir di dahi Rudy. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya saat seluruh beban seakan terangkat. Di mana dia? Apakah dia baik-baik saja? Dia masih terkejut, tapi aman, kata petugas, menjelaskan mengenai keadaannya. Kami menyelamatkannya dari situasi berbahaya. Rudy berlari menuju mobil, hatinya bergetar kegirangan. Saat dia tiba di sana, Maman muncul dengan tatapan bingung tetapi berkilau oleh kebahagiaan. Rudy langsung memeluknya, air mata mengalir. Maman, saya takut tidak akan menemukanmu, bisiknya penuh emosi. Maman tersenyum, menepuk punggungnya lembut. Tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga. Rudy, terima kasih telah mencariku. Pengorbanan Rudy dan keluarganya terbayar lunas dalam momen bersatu kembali. Momen yang sangat penting kini menyatukan mereka lebih kuat. Di tengah tangis haru, Rudy menyadari impiannya kini jauh lebih besar dari sekadar sebuah mobil. Yang terpenting adalah melindungi ibu dan keluarga. Perjuangan untuk satu sama lain akan terus berlanjut dengan harapan dan cinta yang terajut dalam ikatan yang kuat. Bersama Maman, kakek, dan Simon, mereka melangkah ke hari baru, dipenuhi semangat dan optimisme untuk masa depan. Rudy tahu, meski ada jalan terjal di depan, tapi selama mereka bersatu, tak ada yang bisa menghentikan mereka. Saat Rudy melangkah pergi, di dalam hatinya, satu pesan jelas terukir, tidak ada pengorbanan yang sia-sia ketika cinta menguatkan langkah kita. Kini, saat rasa lega meliputi mereka, saatnya kalian menunjukkan dukungan. Berlangganan segera ke channel ini agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini langsung kepada setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.